few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sebastian Rambe. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari ukuran statistik. Yang pertama ada mean atau rata-rata itu. Mean atau rata-rata itu adalah rata-rata aritmatik dari suatu sampel yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai. Kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Nah, di sini kita punya contoh gambar. Contoh gambar ini merupakan contoh pekerjaan pada R program. Nah, pada baris pertama ini kita punya data sebagai variabel, tanda panah ke kiri sebagai operator assignment. Nah, operator assignment ini digunakan untuk menyimpan nilai sebelah kanan kepada si variabel kiri ini. Lalu ada C. C ini untuk menyimpan nilai-nilai menjadi vektor ya. Jadi nilai sebelah kanan ini vektor, lalu disimpan ke data variabel sebelah kiri. Nah, lalu pada baris yang kedua ada mean. Mean ini udah fungsi bawaan, jadi kita tinggal panggil aja. Nah, kita mean, lalu kita panggil variabel yang kita pengen nih, yaitu variabel data. Jadi mean, buka kurung, data, buka tutup kurung. Lalu kita mendapatkan nilai 60,75. Lalu ada median atau nilai tengah. Median seringkali digunakan untuk mempresentasikan data main kanan maupun main kiri. Nah, R telah menyediakan fungsi untuk menghitung median, yaitu fungsi median. Berikut contoh perhitungan yang menggunakan fungsi tersebut. Di sini kita punya variabel data lagi, kita punya operator assignment, lalu ada C untuk menyimpan nilai-nilai menjadi vektor. Lalu pada baris kedua, kita tinggal panggil fungsi median, lalu variabel yang kita mau itu data, maka kita punya hasil 60. Nah, gimana sih median itu bekerja? Median itu bekerja ketika kita panggil, lalu si program ini akan mengurutkan angka-angka dari terkecil sampai terbesar, lalu dari urutan angka yang sudah diurut tadi, di tengah-tengahnya adalah bilangan 60. Oke, selanjutnya ada nilai yang sering muncul atau modus. Nilai modus merupakan nilai yang paling sering muncul pada sumber data. Nah, si R ini tidak menyediakan fungsi untuk menghitung modus, jadi kita harus buat fungsi sendiri pada R program. Di sini ada contoh gambar cara gimana membuat function sendiri. Di sini ada mod, operator assignment, fungsi data, lalu UKX, operator assignment, unique data, ada tab, operator assignment, table data, lalu kita sort, UKX, tab, sama dengan max, lalu tab lagi. Nah, setelah kita buat fungsi sendiri, kita tinggal bikin variabel baru, yaitu data, lalu kita buat operator assignment lagi, yang digunakan tadi udah nggak perlu saya jelaskan lagi ya operator assignment tadi. Lalu C, kita masukkan angka yang kita mau. Nah, kita panggil fungsi yang telah kita buat tadi, lalu variabel yang kita mau itu data, maka yang kita dapatkan adalah 60. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah persentil khusus yang terjadi setelah persentase data tertentu telah dicapai. Cara menghitung kuartil itu cuma menggunakan fungsi kuartil aja ya, berarti fungsi kuartil itu udah disediakan di R program. Nah, di sini kita punya variabel height sama dengan C. C itu untuk menyimpan nilai-nilai menjadi vektor. Nah, lalu kita print untuk menampilkan hasil keluaran dari fungsi kuantil. Nah, kuantil ini memanggil variabel height, maka di sini ada berarti dari 20 angka ini 0% adalah 40, 25% adalah 50, 75% adalah 70, 100% adalah 90. Oke. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Untuk menghitung desil, gunakan fungsi kuantil juga, dan masukkan konversi desil Anda dalam disimak dalam parameter. Misalnya desil pertama itu ada 1/10, yang dimana 1/10 itu adalah 0,1, desil kedua 2/10, yang dimana 2/10 ini adalah 0,2, lalu desil ketiga adalah 3/10, yang dimana 3/10 itu adalah 0,3. Nah, di sini ada contohnya lagi ya. Kita punya variabel data sama dengan C. C-nya adalah yang membuat nilai-nilai menjadi vektor. Lalu kita buat variabel lagi, yaitu variabel terdesil sama dengan kuantil. Kita gunakan fungsi kuantil lagi, data 0,3. Lalu kita print. Fungsi print untuk menampilkan hasil. Nah, kita panggil variabel tadi, variabel terdesil, maka dari ke-20 data angka ini, 30% itu adalah 50%. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita
akan langsung eksekusi di aplikasi R-nya, RGUI. Langsung saja biar kelihatan. Jadi di sini ada yang pertama ada min, yaitu rata-rata hitung. Oke, kalau sudah dijelaskan tadi oleh Kak Sebastian di materi, jadi langsung eksekusi. Kita memakai data, kita akan masukkan data terlebih dahulu. Oke, datanya C ada 60, koma 50, koma lagi 60, tidak ada titik. Ada 75, 60, 55, 80, 60, ada 50, 60, 60, 50, 90, 50, 65, 70, 80, 70 lagi, 40, 50, 60, 45, 45. Langsung kita tutup. Langsung kita tuliskan min dari data tersebut dalam tanda kurung. Maka hasilnya adalah 60, rata-rata hitung dari data di atas, yakni 60,75. Oke, untuk selanjutnya ada nilai tengah atau median. Untuk mencarinya kita tidak perlu harus mengetik data, cukup mengetik tanda panah ke atas seperti ini. Tapi untuk simpelnya kita bisa langsung menuliskan saja agak lebih cepatnya seperti ini. Langsung median, nilai tengah dari data, lalu enter. Nah, ditemukanlah data dari nilai data adalah 60. Kemudian untuk modus atau nilai yang sering muncul ini, dia tidak ada seperti min dan median ya. Jadi misalnya di atas modus dari data, enggak. Ini dia karena R sendiri tidak menyediakan, tidak ada, maka kita sendiri yang harus mengeksekusinya. Jadi pertama kita tuliskan mode dari function data dari kurung kurawal, bukan kurung siku ya. Langsung kita enter, ada plus, langsung x dari unique data. Langsung ada table data, kemudian ada sort ke U ke X kurung siku atau kurung awal ya, tab langsung sama dengan kali, langsung max, kurung tutup, tab, baru kita tutup kurung siku. Nah, baru kita tutup dengan kurung kurawal. Maka belum selesai dari enter ini karena belum datanya belum kita masukkan. Nah, di sini baru kita masukkan datanya. Kita tanda panah kata saja seperti ini. Nah, sudah data. Lalu kita klik mode dari data tersebut. Maka keluarlah modus atau data yang sering muncul adalah 60. Kemudian kuartil. Selanjutnya kuartil ini dia akan membagikan 5 presentasi ya. Jadi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Sama seperti ini, kita langsung tanda-tanda kata saja. Cuman ini tidak memakai data, tapi memakai height. Height sama dengan
C, bukan kuartil dari data, tapi print dulu, kita print kuantil dari height tersebut, kita tutup kurungnya 2 kali, enter. Nah, maka kelihatan nih presentase datanya 0% nya 40%, 25% nya ada 50, 50% nya ada 60, 75% ada 70, dan 100% nya ada 90. Oke, kemudian kita lanjut yang terakhir, yakni ada desil. Desil yang menandai batas interval. Jadi untuk ini tidak seperti kuartil pakai height, dia sama yang atas tapi dia tidak memakai kurang dari, tapi memakai sama dengan. Oke, sama dengan C, kita enter langsung. Nah, ini sesuai dengan yang dijelaskan ke Bastian sebelumnya. Misalnya kita akan mencari desil ketiga misalnya. Oke, langsung kita tuliskan third desil sama dengan kuantil data 0 omset data, 0,3. Kita tutup. Oke. Kemudian print third desil. Oke. Maka untuk desilnya maka kita akan mendapatkan desil ketiganya, yakni 50, nilai 50. Begitu pun sama. Mungkin kalau misalnya kita first ya, first desil data 1.1 print first desil. Nah, maka keluar desil pertamanya, yakni nilai 45. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.